Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Umar Kahfi, 2. Zaini Maisito, dan nomor 3. Muhammad Farhan akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang berjudul Aspek Ontologi Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu ontos, being, dan logos. Jadi, ontologi adalah the theory of being atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji suatu yang ada atau sepanjang suatu itu ada. Ontologi merupakan salah satu kajian yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Kajian tersebut membahas keberadaan suatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani memiliki pandangan yang bersifat ontologis adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Aspek ontologi dalam ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan ilmu yang umum dan sering disebut sebagai induk dari segala ilmu. Karena pada mulanya ilmu pengetahuan merupakan bagian filsafat. Ilmu pengetahuan adalah ilmu khusus yang semakin lama semakin bercabang-cabang. Setiap ilmu memiliki filsafatnya yang berfungsi memberi arah dan makna bagi ilmu itu. Ontologi memiliki arti ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam aspek ontologi diperlukan landasan-landasan dari sebuah pernyataan-pernyataan dalam sebuah ilmu. Landasan itu disebut dengan metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki gerakan atau perubahan yang berkaitan dengan yang ada. Hakikat dari ontologi ilmu pengetahuan. 1. Ilmu berasal dari riset atau penelitian. 2. Tidak ada konsep wahyu. 3. Adanya konsep pengetahuan empiris. 4. Pengetahuan rasional bukan keyakinan. 5. Pengetahuan metodologis. 6. Pengetahuan observatif. 7. Menghargai asas verifikasi atau pembuktian. 8. Menghargai asas skeptisisme yang radikal. Aspek ontologi ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam Islam, ontologi itu tidak sekedar yang tampak dan dapat diserap oleh alam empiris, tapi lebih dari itu, terdapat the ultimate reality di balik yang empirik ini. Hakikat mutlak itu mendasari alam zahir, alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, dan alam-alam lainnya. Paham wujud ontologi yang benar menurut Islam, seperti disebutkan di atas, adalah yang mendasari paham manusia tentang alam kosmologi. Kosmologi Islam adalah ilmu tentang kaun, alam fisikal. Alam itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thales, bapak filsafat Yunani, telah mengemukakan bahwa segala sesuatu tercipta dari air. Maka Allah pun menegaskan mengenai hal itu dalam ayatnya
pada Al-Quran surah Al-Anbiya 21 ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 30. Ontologi dalam Islam secara ringkas membahas bahwa semua yang ada di dunia ini adalah berasal dari Tuhan. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyebab pertama. Segala ilmu yang ada sekarang ini adalah berasal dari Arinya. Dialah yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ibnu Rushdi memandang realitas ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, realitas yang adanya dari tiada dan tidak disebabkan oleh apapun atau tidak didahului oleh adanya ruang dan waktu. Realitas ini disebut dengan realitas azali dan abadi, yang merupakan sebab bagi adanya segala sesuatu. Dalam istilah agama, realitas azali disebutkan sebagai Tuhan atau Allah yang transenden dalam semua aspek-aspeknya. Kedua, realitas yang adanya dari sesuatu, misalnya bahan materi, karena sebab tertentu, serta didahului oleh ruang dan waktu. Realitas ini adalah semua benda yang ada di dalam alam semesta ini, termasuk keempat elemen bumi, yakni api, air, tanah, dan udara, yang terkenal dengan al-ustuqsat al-arba'ah. Ketiga, realitas yang adanya dari tiada, namun adanya karena sebab dan tidak didahului oleh ruang dan waktu. Realitas ini adalah alam sebagai terciptanya benda-benda di dalamnya, karena adanya tidak didahului oleh ruang dan waktu, maka ia azali dan abadi, seperti yang menyebabkannya. Hanya realitas ini di bawah tingkatan realitas pertama sebagai sebab pertama, yakni Allah yang Maha Tinggi. Kesimpulan: secara umum, ilmu filsafat terdiri dari 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada makalah ini lebih merinci pada aspek ontologi, yang mempersoalkan tentang yang ada atau tentang realitas dalam alam semesta ini yang meliputi alam, manusia, dan Tuhan. Ontologi juga disebut juga filsafat metafisika, karena yang dipersoalkan itu termasuk juga realitas non-fisik atau di luar dunia fisik, seperti hal-hal yang gaib. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.